Shalom, Pastor Paul, Bu Ana, dan Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mika, kitab yang terakhir yaitu Mika 7, ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut. Hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban.
Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan, Allah kami, dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian. Terima kasih, Ya, silakan Pak Apen. ya, saya lanjutkan dari Matius 10 ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah mereka pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Dan janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Dan janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian firman Tuhan. Ya, 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu,
Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekian. Ya, terima kasih para lektor, Bapak David, Pak Apeng, dan juga Bu Merliana. Ya, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul yang berjudul Musuh-musuh Israel. Silakan, Pastor. Oke, haleluya, luar biasa.
firman Tuhan. Ini Matius 10 ini sudah kita baca berkali-kali ya, saudara ya. Tetapi selalu baru setiap hari ya, saudara ya. Saudara, Matius 10 ini adalah penjelasan dari Mika 7 ya. Musuh dari semua orang adalah seisi rumahnya, saudara ya. Ada masa-masa ya, ada masa-masa di mana orang-orang ya, orang-orang akan bergesekan satu sama lain di dalam rumah tangganya, saudara ya. Dan yang paling mungkin menyakiti kita adalah keluarga kita sendiri. Nah, namun cerita Matius 10 ini, Yesus sedang cerita, ya, sedang menjelaskan sebuah midras, sebuah gemara dari Mika 7, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, saudara. Yesus sedang cerita. Ya. Nah, saudara, itu adalah sebuah janji pemulihan bagi Israel, di mana Israel akan mengalahkan musuh-musuhnya, ya, dengan damai, saudara ya, dengan sebuah perdamaian. Lihat, kalau kita ikutin hari ini, ya, dari tahun 1948, di mana seluruh negara-negara Islam memusuhi Israel. Sekarang negara Islam yang memusuhi Israel itu cuma Indonesia, Malaysia, Iran, sama Suriah, Lebanon, saudara. Ya, negara Islam yang sementara negara-negara Islam yang besar lainnya, ya, seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, itu kan negara Islam besar. Negara-negara Islam di Afrika Utara semua sudah jadi temannya Israel, saudara ya. Luar biasa sekali. Nah, ini ada sebuah pertanda sebetulnya ya, adalah sebuah pertanda ya, bagaimana Tuhan menggenapi semua nubuatannya di dalam Alkitab kita satu demi satu. Bagaimana ketika orang-orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan diperdamaikan dengan semua musuh-musuhnya, saudara. Orang Israel itu percaya banget dengan ayat ini, saudara ya. Ya, bahwa ia akan diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Itu ayat di mana? Itu ayat andalanmu. Mana? Saya dikenal. Diperdamaikan, orang benar itu diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Wah, itu ayat itu mantap sekali, saudara. Bagaimana Anda diperdamaikan dengan musuh-musuhmu? Jangan tanya bagaimana caranya. Nah, bagaimana Anda diperdamaikan musuh-musuhmu? Jangan tanya bagaimana caranya. Tetapi Anda percaya hiduplah benar dalam Tuhan, maka kamu akan diperdamaikan dengan musuh-musuhmu, saudara. Pak, bagaimana caranya saya bisa berdamai dengan istri saya ya, Pak? Bagaimana saya berdamai dengan suami saya? Waduh, itu sesuatu yang, dalam teori psikologis nggak bisa diterangkan, saudara. Bu Vina pun nyerah, saya yakin. Itu dokter psikologi, dokter teologi, dokter psikologi, dokter ekonomi, saudara Ibu Vina ya. Ditanya itu, bagaimana cara saya bisa berdamai dengan tanya masalah kalian. Amsal 16 ayat 7 bunyinya gimana? Yang keras tuh. Jikalau Tuhan berkenan dengan jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikan dengan dia, saudara. Indah sekali, saudara ya. Ketika orang-orang Israel itu kemudian dia bertobat, ya, dianiaya, dipersekusi, digenosida, diinkuisisi. Saya waktu baca tulisannya Martin Luther ya, von Juden und ihre Lügen. Ya, saya waktu baca itu saya nangis, saudara ya. Bagaimana Martin Luther dari cinta sekali, dari mengasihi orang Yahudi ini, sampai kebencian, sampai dia ngomong, ini sinagognya harus dibakar, rumahnya harus digeledah, semua buku-buku sucinya harus dibakar, anak-anaknya paksa untuk kerja. Ya. Wah, itu saya sampai nangis ya baca itu ya, saudara ya. Baca statementnya Martin Luther itu buku yang sangat tabu bagi teolog-teolog Jerman, saudara ya. Karena memalukan sekali, saudara ya. Dan gara-gara itu Hitler pakai buku itu, saudara ya, buat menggenosida orang Yahudi, saudara. Ya, atas pesanan Palestina, Mufti Palestina itu kan mereka kan satu gerombolan itu kan, Perang Dunia Kedua itu. Nah, ditanya sama gereja, kamu dasarnya apa mau bunuh orang Yahudi? Dibuka, saudara, bukunya Martin Luther. Buku itu ya, buku yang menakutkan itu, saudara. Ya, jadi wah, itu mengerikan sekali, saudara ya. Jadi kalau ada orang
karnaval di Yerusalem terus bawa-bawa salib gede gitu, itu menyakitkan sekali bagi orang Yahudi, saudara. Ya, itu menakutkan sekali bagi orang Yahudi. Ya, karena itu trauma 1.700 tahun. Ya, tetapi luar biasa, saudara ya, ketika orang-orang Yahudi ini dia diam, dia tidak melakukan perlawanan. Tuhan pulihkan tepat 1.700 tahun orang Yahudi tidak melakukan perlawanan. Terakhir Bar Kokhba tahun 135 kalah, setelah itu orang Yahudi tidak pernah melawan. Suatu pertanyaan bagi saya, kenapa 6 juta orang Yahudi di genosid di Jerman nggak ada satupun yang lawan? Saya baru ngerti, ya, baru ngerti. Ternyata memang karena mereka tidak boleh melawan. Mereka mau sepakat tahan. Kalau memang itu harus aku terima, tak terima. Saya baru ngerti itu, saudara ya. Si Ruben ini cerita ya sama saya ya. Kenapa kamu tidak mau ngelawan? Saya kan nanya, kenapa kamu tidak mau ngelawan? 6 juta orang Yahudi, kenapa kamu tidak ngelawan? Nggak mungkin 6 juta ini nggak ada hero, saudara. Anda cuma ada 280 juta orang di Indonesia. Orang Kristennya cuma berapa? 30 juta ya. Tiba-tiba ada Joseph Paulus yang ngelawan, nggak mau dipersekusi kan. Saifuddin, Aceh, Yusuf Manuburu pasrah masuk penjara. Saya nggak mau, tak lawan terus, saudara ya. Tetap ada kan yang berani lawan kan, tetap ada perlawanan. Tetapi saudara, bagaimana dengan 6 juta orang Yahudi ini? Masa ngelawan orang Jerman cuma segitu, nggak ada yang berani ngelawan satupun? Nggak ada, saudara. Bukan nggak berani. Apapun terjadi, terjadilah. Makin ngelawan, makin kedongsok mereka, saudara. Makin lawan, makin kedongsok. Tetapi ketika mereka ada pohon ara itu bertunas, ya mereka baca perjanjian baru loh, saudara ya. Rabi-rabi Yahudi baca perjanjian baru. Dan ketika orang Israel itu dikumpulkan dari segala bangsa, ya, maka mereka harus melawan. Ya. Tetapi mereka mengupayakan perdamaian itu. Bagaimana caranya? 2015 saya nulis buku Khilafah terakhir ya, 2016 itu. 2016. Dosen saya semua tertawa. Nggak mungkin lah Pak Paul. Terjadi ya saudara ya, hari ini ya. Nah, terjadi kan, Arab Saudi itu bahkan berdamai dengan Israel kan. Nggak mungkin Pak Paul. Benar ya, 2020 ada Abraham Accord kan, 2020, 2021. Mustahil kan. Banyak semua negara-negara Arab ini bikin perdamaian kan. Nah, diperdamaikan, saudara ya. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, selalu ucapkan shalom. Ucapkan berkat. Ya kan? Kalau kamu masuk ke sebuah tempat, ke sebuah desa yang kamu pilih, ucapan damai sejahtera. Kalau orang itu mau terima berkat darimu, maka berkat itu datang sama dia. Kalau orang itu nggak mau terima, ya udah, berkatnya kembali kepadamu. Bahkan mungkin berkat itu akan jadi kutuk, saudara. Ya kan? Ketika kita ini, sin itu ya, berkat imam ini kan, dari kata Shaddai kan, El Shaddai kan. Yang Maha Kuasa itu memberkatimu, saudara. Ketika kamu terima berkat itu teman-teman. Ketika kamu tolak, ya berkat itu jadi kutuk. Saya berhenti ya, Senin sampai Jumat, saya berhenti mengucapkan berkat. Kalau suara kenabian, karena saya tahu banyak yang nggak mau terima berkat itu, orang-orang Islam itu. Dan saya nggak mau itu jadi kutuk juga, saudara ya. Makanya saya berhenti. Nah, kita cukup yang pagi saja, yang sama-sama sepakat. Ya, saudara ya. Nah, saudara, ketika hidup kita berkenan sama Tuhan, apa itu hidup yang berkenan? Sadik, hidup orang benar, sadik. Yang merujuk dengan sedekah dan ada pengampunan. Ya, ada pengampunan, ada sedekah di situ, ada mercy, bukan pity ya saudara ya, ada mercy and grace. Ya, ujungnya dari orang benar, kebenaran itu ujungnya adalah mercy and grace, kasih karunia saudara ya. Kasih karunia, di dalam kasih karunia itu ada sedekah itu, ada pengampunan, saudara, ada kemurahan hati di sana. Nah, tetapi saudara, orang-orang benar ini, ya, dia kan pernah punya musuh, ya. Ya, dia punya musuh karena dulunya dia nggak benar hidupnya tentunya. Tetapi Anda jangan takut, saudara ya, ketika Anda sudah berjalan benar sama Tuhan hari ini,
Siapapun musuhmu, kamu jangan takut. Kalau Tuhan sudah berkenan, kamu akan diperdamaikan dengan dia, jangan tanya bagaimana caranya. Tuhan akan beri kamu peluang, Tuhan akan beri kamu momentum, digiring bagaimana sehingga akhirnya bisa rekonsiliasi. Anda suami, istri, kakak, beradik, sekeluarga, siapapun Anda hari ini, jangan takut saudara, kalau hidupmu benar, di dalam sadik, di dalam dikayosune yang benar, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nanti kamu akan diperdamaikan. Dan harus konsisten, ya, harus konsisten. Nanti kamu akan diperdamaikan, saudara ya, jangan takut. Siapa di sini yang punya masalah dengan sanak familinya? Jangan takut, saudara. Akan diperdamaikan. Sama seperti orang Israel diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Kalau dia nggak mau musuh, ya dia akan terima. Kan kamu ucapan shalom, ya kan? Kalau dia tetap nggak mau berdamai dengan, ya dia akan terima ininya, saudara. Dia tidak mau menerima shalom darimu. Ya sudah, dia akan serahkan tubuhnya pada iblis. Mudah-mudahan, semoga saja jiwanya selamat. Kan begitu, saudara ya. Tetapi Anda jangan takut. Oh, nanti kalau saya begini, kalau saya begitu, nggak usah takut, saudara. Saudara yakin percaya akan ada pemulihan bagi keluargamu. Ya, akan ada pemulihan bagi pernikahan kalau kamu hidup benar. Jaga dulu hidup kita. Anda nggak usah ngurusin orang lain. Jangan ngurusin orang lain benar salah. Makanya ya fokus itu loh. Kalau doa pagi jangan ini firman Tuhan buat orang itu, bukan buat kamu. Ini firman Tuhan buat kamu. Telan, makan itu firman Tuhan. Itu punyamu. Ya, sama seperti Israel diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Sekarang Hamas sendirian, saudara. Orang Palestina mau sama siapa? Ya kan, sendirian. Ya, orang Indonesia aja on. Pemerintah Indonesia on. Ya kan? Padahal kan bisa memperdamaikan mereka. Harusnya kan Indonesia bisa memperdamaikan dua orang ini, tapi kan nggak bisa kan? Kenapa? Ya karena on itu tadi. Nanti akhirnya Donald Trump yang dapat nama, atau Joseph Paulsen yang dapat nama, saudara ya. Nah, tetapi misi saya adalah bagaimana bias Kristen dan Yudaisme ini bisa kembali ya. Bagaimana kita membatalkan kutuk yang diucapkan Martin Luther di dalam bukunya itu ya, Von Juden und ihre Lügen, ya. Bagaimana kita bisa patahkan kutukannya orang Martin Luther ini, sehingga akhirnya membuat bias yang semakin dalam, saudara ya, semakin menyakitkan. Nah, oh ada, saudara ya, nanti bisa jalan bareng. Itulah sebabnya hari ini Tuhan izinkan saya sekolah di Haifa, ya, memahami mereka, saudara ya. Dan hari ini apa yang Anda pelajari dari komunitas ini, dari YouTube kita ini, kita belajar memahami. Ternyata orang Kristen, ternyata ajaran Yesus, ternyata perjanjian baru adalah Yudaisme bagi orang pagan. Ya, adalah sebuah keselamatan. Orang Yahudi tetap harus melakukan Torah, harus, saudara. Kalau orang Yahudi tidak melakukan Torah, habis itu negaranya, habis itu bangsanya, 2000 tahun. Mereka harus bertahan gimana caranya, coba. Ya, itulah sebabnya Roma 11 bilang apa? Mereka sengaja ditutup, supaya selama 2000 tahun itu mereka bertahan melakukan Torah dan adat istiadatnya untuk menjadi bangsa Yahudi dengan negaranya Israel, supaya 2000 tahun Tuhan memberi kesempatan kepada dunia, ya, untuk bertobat, untuk terima Yesus. Ya, besok hari Minggu Koinonia online, ya, nanti kita akan bahas rahasia Roma 11, saudara. Ya, tapi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan dengan ajaibnya menggunakan Israel sebagai parameter hidupmu, sebagai tanda-tanda dalam hidupmu. Ketika orang Israel, melihat ya, drama di depan mata, orang Israel diperdamaikan dengan seluruh dunia. Ya, mungkin ada tuduhan-tuduhan, ada orang fitnah-fitnah, dia tutup kuping, saudara. Dia jalan terus apa yang dia benar, dia tolong Ethiopia, dia tolong Afrika Utara, dia tolong Mesir yang bangkrut, dia tolong negara-negara yang bangkrut, saudara. Kalau saja Indonesia itu mengikuti jejaknya Singapura, Indonesia sudah maju, saudara ya. Singapura tahun 65, begitu dia dilepas sama Malaysia, dibuang itu sama Malaysia. Ya, Singapura langsung nempel ke Yahudi, saudara, ke Israel. Ya,
Wah, dibangun ya sama Israel, Israel hubungannya hebat sekali. Hari ini Singapura negara terkuat militernya di Asia Tenggara. Indonesia on sih. Ya. Nah, Israel adalah parameter dunia. Tuhan sedang pakai Israel. Bukan saya, wah, cinta Israel kudu seperti orang itu cinta sama Arab ya. Oh, bukan, saudara. Tapi ini sejak tahun 48, pohon ara dan pohon lain. Anda lihat, ini orang sedang beruntung. Ini orang sedang diberkati Tuhan. Tempel sama orang-orang yang lagi berkati Tuhan ini, saudara. Supaya luck-nya, keberuntungannya nempel sama kamu. Makanya saya mengundang Anda ke Israel, fellowship, saudara. Luck-nya itu, saudara, keberuntungannya itu loh. Mereka sedang beruntung, saudara, datang. Nah, kalau bahasa itu hirup atmosfer keberuntungan itu dalam-dalam. Jadi saya mengundang Anda ke Israel itu loh. Makanya saya itu ngoyo ngundang Anda ke Israel. Dan saya bilang nanti ada suara kenabian bagimu di Israel. Ya, saya persiapan sungguh-sungguh proyek Israel ini, saudara ya. Saya mau bikin pilgrim project segala macam itu, saya sungguh-sungguh serius, saudara ya. Ini orang, ini bangsa sedang beruntung. Kamu pengen beruntung, buruan datang. Hirup itu atmosfer keberuntungan itu, saudara ya. Maaf, itu bahasanya saya ya. Bahasanya saya. Kalau nanti bukannya klinik bukan ya, tapi nanti ada penjelasannya besok hari Minggu ya. Koinonia online jam 7, rahasia Roma 11. Hari ini kita belajar kalau Israel diperdamaikan dengan dunia Islam yang benci banget sama mereka ya. Hari ini Anda akan diperdamaikan dengan semua musuh-musuhmu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.